see what I see? Halo dulur-dulur warga Sukowati, piye kabare apik-apik weto. Perkenalkan, saya Andreas Yoga, dan ini sebuah kisah ketika saya merantau di sebuah kota di ujung utara Pulau Jawa yang bernama Pekalongan. Saat itu saya baru saja bekerja di sebuah perusahaan, di mana perusahaan ini adalah outsourcing untuk instansi negara. Hari pertama saya bekerja, saya diminta untuk membersihkan sebuah rumah yang akan kita gunakan untuk kantor nantinya. Karena saat itu baru saya sama Agung yang pertama kali kerja, ya udah kita yang disuruh untuk bersihkan rumah itu. Rumah yang akan kita gunakan merupakan sebuah rumah kuno yang terbagi menjadi dua ruangan besar. Satu ruangan itu rumah biasa, dan satu ruangan lagi adalah klinik bersalin. Ya, kalian benar. Rumah ini adalah bekas klinik bersalin. Sebuah rumah yang mempunyai cat putih dengan pohon mangga besar di depan rumahnya, dan juga dihiasi dengan pemandangan sawah yang luas terbentang. Usut punya usut, rumah ini sudah terbengkalai selama 2 tahun. Gosipnya bidan yang bertugas pada klinik tersebut terpaksa berhenti sementara karena ia mengalami permasalahan izin tugas setelah beberapa kali bayi yang dilahirkan di klinik ini meninggal dunia. Benar tidaknya hanya Tuhan, penduduk sekitar, dan ia yang tahu. Kami pun mulai membuka pintu dan masuk ke dalam rumah ini. Kesan pertama kali yang kita dapati ketika kita membuka pintu ini adalah pengap, berbau jamur, terus berdebu. Ya, kayak rumah yang udah kosong bertahun-tahun. Di dalam rumah ini terdapat 4 kamar, 1 ruang tamu, 1 dapur, 1 kamar mandi, 1 gudang yang sangat luas. Nah, denahnya kayak gini. Ketika pertama kali kita masuk ke dalam rumah, kita akan mendapati sebuah ruang tamu. Di sebelah kirinya ada kamar pertama. Maju sedikit itu ada kamar kedua dan ketiga. 2 meter dari situ nanti ada lorong. Nah, lorong ini di sebelah pojok kanannya ada kamar mandi. Lorong ini mengarah ke dapur. Setelah ke dapur, di dapur itu ada 1 kamar lagi, kamar keempat. Kamar keempat ini adalah kamar yang dapat tembus langsung ke ruang bersalin. Dan di sebelah kanan itu ada 1 pintu menuju gudang. Pertama kita membuka semua pintu. Terus habis itu kita buka jendela, nyalain semua lampu, terus beli peralatan yang bakal kita gunakan buat bersih-bersih rumah tersebut. Setelah semuanya siap, kita pun mulai dari gudang. Di sini sengaja kita bersihkan terlebih dahulu soalnya nanti semua alat kerja bakal ditaruh di tempat ini. Mulai dari kandang burung, lemari, meja, kursi, kita siram semuanya pakai air. Terus kita pindahkan ke pojokan supaya di tengahnya menjadi lebih lega dan kosong. Satu persatu barang mulai kita pindahkan. Hingga tiba-tiba kita menemukan sesuatu yang aneh. Sebuah lembaran kain lusuh bertuliskan Arab Jawa kuno. Saya dan Agung pun saling menatap dan bertanya, benda apa ini? Tanpa menggubrisnya, kami menyisihkan benda ini dan memasukkannya ke dalam sebuah guci kecil. Tidak lama kita menemukan sebuah benda lagi yang mencurigakan, yaitu sebuah ikat pinggang Betawi yang di dalamnya terdapat kain lusuh bertuliskan Arab Jawa kuno juga. Sejam, 2 jam pun berlalu. Tak disangka, benda-benda yang kita kumpulkan tadi itu udah banyak banget. Nah, melihat hal itu, otak nakal kami pun bergejolak. Yaudah yuk, bakar we yuk, kataku kepada Agung kayak gitu. Agung pun menyetujui. Nah, terus habis itu, ketika dibakar, tak disangka, api yang seharusnya membakar benda tersebut melayang di atas guci tersebut. Warnanya biru kekuningan, tapi pelan-pelan benda tersebut berubah menjadi abu. Suasana saat itu benar-benar mencekam. Bahkan kayak rasanya tuh kayak rame banget, padahal di situ cuma saya sama Agung berdua tok.
Kita yang udah mulai ketakutan pun akhirnya kita memutuskan untuk pulang. Untungnya tidak terjadi apapun sama kita setelah melakukan hal konyol kayak tadi toh. 2 hari kemudian kami kembali ke rumah klinik tersebut. Nah, di situ kita udah dapat teman-teman baru kayak Tony, Udin, Singgi, Hendra, Pak Tunggul, istri Pak Tunggul, sama anaknya yang berumur 5 tahun. Saat itu juga ada supervisor kami yang ikut hadir di sini buat briefing kerja. Pak Tunggul sama keluarganya diminta untuk tinggal di kantor supaya dia bisa jaga inventory kantor kayak motor, kayak komputer biar nggak kecolongan. Nah, hari itu kita isi dengan berbenah ruangan-ruangan seperti ruang tamu, kamar-kamar yang nantinya bakal dipakai buat kantor. Nah, aku, Agung, sama Tony itu bertugas untuk membersihkan dapur sama kamar 4. Kita beres-beres, kita bersihkan dapur supaya layak digunakan. Ketika kita akan membersihkan kamar 4, tak disangka kamar 4 itu terkunci. Bahkan semua kunci udah kita coba tapi tetap tidak bisa terbuka. Akhirnya ya udah kita skip. Nah, malam pun tiba. Kita pun memutuskan untuk pulang dan Pak Tunggul untuk tinggal di situ. Saya, Udin, Tony, sama Agung sama Hendra waktu itu memutuskan untuk nongkrong-nongkrong dulu. Namanya juga orang baru kenal, ya biasalah, namanya pengen memperkenalkan diri, mengakrabkan diri. Tapi tidak lama, salah satu HP dari teman kami itu berbunyi. Dan di seberang terdengar suara lirih, "Tolong, siapa saja yang bisa tolong ke kantor." Ya, itu Pak Tunggul. Mendengar hal itu, ya kita serentak langsung menuju kantor toh. Saat tiba di kantor, kita parkir motor. Rumah itu udah kelihatan sangat mencekam. Nah, perlahan kita mendekati pintu, berdempet-dempetan. Tercium aroma amis darah dari sela-sela pintu. Hingga saat pintu dibuka, aroma itu pun keluar dan menusuk hidung kami. Bahkan seperti ada angin yang terdorong dari dalam rumah melewati tubuh kami. Kami pun bertanya kepada Pak Tunggul, "Kenapa kok tiba-tiba telepon dan minta tolong kayak gitu kan?" Pak Tunggul pun bercerita bahwa malam itu ia dan keluarganya mendengar ada suara anak kecil berkeliaran di sekitar rumah. Suara bayi menangis dan juga suara perempuan tertawa. Hingga puncaknya, aroma darah di seluruh ruangan rumah. Karena panik dan takut, akhirnya ia pun memutuskan untuk meminta bantuan supaya menemaninya tidur di kantor malam itu. Akhirnya kami semua memutuskan untuk tidur di kantor malam itu. Namun semenjak kedatangan kami, semua gangguan yang tadinya ramai tiba-tiba hilang gitu aja. Hari demi hari pun berlalu. Setiap kali keluarga Tunggul ini sendiri, kejadian ganjil terus berulang secara random. Tapi lama-lama ia pun mulai terbiasa. Hingga suatu ketika pada saat maghrib saya membuat mie instan di dapur belakang. Kembali otak usil saya tuh muncul. Ingat pintu kamar 4 kan yang kemarin saya bersihkan tapi terkunci? Nah, iseng saya membuka kamar 4 tersebut. Tanpa disangka pintu kamar tersebut terbuka. Betapa terkejutnya saya karena di dalam ruangan tersebut ternyata banyak banget mainan anak kecil. Tapi saya yang ada di situ merasa kurang nyaman karena saat saya di situ hawanya itu bener-bener singit, angker gitu, rasanya kayak ramai banget. Dan di situ ada sebuah pintu yang mengarah langsung ke ruang bersalin. Dari situ saya tahu bahwa kamar inilah yang menghubungkan antara rumah dan ruang bersalin. Nah, setelah itu malam pun tiba, kita memutuskan untuk pulang. Nah, tapi Pak Tunggul nggak tahu dan keluarganya pun tak tahu kalau kamar 4 ini sudah terbuka. Kita dengar dari posisinya Pak Tunggul ya, dari sisinya Pak Tunggul. Seperti biasanya setelah kami berpamitan, ia akan menutup semua pintu, jendela kamar. Setelahnya dia akan menyalakan musik untuk menghilangkan suasana sepi di rumah. Ibu Tunggul pun seperti biasanya menyiapkan makan malam untuk keluarganya. Namun satu yang tidak mereka sadari adalah kamar pintu 4 itu sudah terbuka.
Sebenarnya mereka tahu ada yang tidak beres dengan rumah malam itu karena suasananya menjadi lebih angker dari sebelumnya. Tapi mereka berusaha untuk tidak memperdulikannya. Hingga waktu mereka mau tidur, saat itu sudah menunjukkan sekitar pukul 11-an, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di dapur. Mereka masih mencoba untuk tidak menggubrisnya. Tapi mulai tercium aroma bunga melati menyebar di dalam kamar. Tak lama diikuti aroma amis yang sangat menyengat di kamar itu. Mereka pun ketakutan dan hanya bisa berpelukan. Suasana malam itu menjadi semakin mencengkam. Terdengar dengan jelas di telinga mereka suara wanita tertawa dan menangis bersamaan. Ada pula suara orang berlarian di sekitar rumah. Dan tak lama disusul suara tangis bayi yang saling bersaut-sautan. Anaknya Pak Tunggul yang masih berumur 5 tahun saat itu juga jadi sangat tertekan dan cuman bisa menangis sejadi-jadinya. Hingga pagi pun tiba. Tak seperti biasanya, hari ini kantor sudah terlihat sangat ramai banget. Semuanya memang karyawan di sana, namun beda kantor. Kadang kita memang saling datang buat saling tengok satu sama lain. Di situ terlihat sosok berbadan jangkung, berkulit hitam dengan mata berkatung. Sebut saja dia Simbah. Terus ada satu orang lagi, badannya kecil dengan kacamata kotak. Sebut saja dia Pak Edi. Mereka bercerita bahwa kamar 4 merupakan gerbang gaib yang selama ini terkunci. Namun tiba-tiba saja rantai penguncinya terputus sehingga kamar tersebut dapat terbuka. Karena hari itulah kejadian gaib semalam seperti tidak terbendung. Ya ibarat sebuah mata air yang sekian lama terbendung tiba-tiba meledak keluar gitu toh. Namun kisah ini belum berakhir. Nanti saya bakal cerita lagi tentang kisah di mana saya dan teman saya dari Jogja itu datang dan kita menjadi tumbal pengantin tebu. Gimana ceritanya? Buat teman-teman yang suka mendengarkan kayak gini, jangan lupa untuk subscribe dan berkunjung ke channel Andreas Agoy, AGOY, dan juga jangan lupa untuk subscribe channelnya Do You See What I See. Terima kasih loh semuanya, sampai jumpa, bye. podcast.ceritahoror@gmail.com